Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Saya harapkan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini, sudah subscribe, sudah like, dan bagi kalian yang komentar, yang saya usahakan akan selalu menjawabnya. Namun saya jawab dalam kapasitas saya sendiri, saya pribadi, dengan pengetahuan saya pribadi. Ketika memang saya tidak tahu tentang pertanyaan kalian, tentu saya akan jujur karena saya memang benar-benar tidak tahu. Karena teman-teman, apa yang saya sharingkan dalam video-video di dalam channel ini hanyalah pengalaman pribadi saya yang saya amati, yang saya teliti di kebun saya pribadi, yang sudah saya lakukan, kemudian di kebun-kebun orang-orang di sekitar saya, yang saya tanyakan kepada mereka-mereka yang memang sudah menjadi pendahulu kita dalam berkebun kelapa sawit. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala atensinya. Nah, yang akan saya sharingkan dalam video ini masalah tentang biaya perawatan dalam berkebun kelapa sawit, maksimalnya berapa, dan kita itu seharusnya bagaimana, dan kapan kita bisa menikmati hasil kita ini sepenuhnya tanpa harus kita terganggu dengan biaya perawatan. Dan bisa dikatakan kapan sih kita ini dalam berkebun kelapa sawit mendapatkan hasil yang paling maksimal. Mari kita bahas teman-teman. Namun sekali lagi ini hanyalah pengalaman pribadi saya dan tentang orang-orang di sekitar saya. Jadi teman-teman, menurut teori bahwa perawatan dalam pertanian, baik itu pertanian apapun, padi, sayuran, dan lain sebagainya, itu adalah 40%. Nah, bisa dikatakan bahwa petani ini seharusnya mendapatkan hasil 60% dari seluruh hasil produksi yang didapatkan. Ketika mereka atau kita sebagai petani tidak mendapatkan dari 60%, tentunya itu bisa dikatakan merugi. Mengapa merugi teman-teman? Karena dikalkulasikan dengan kebutuhan hidup. Misalkan kita bertani padi dengan hasil 6 juta rupiah, tentunya kalau 60%-nya atau 10 juta rupiah, tentunya 60%-nya hanya 6 juta. Ketika 6 juta itu dibagi dengan masa produksi atau masa penanaman hingga panen itu berapa bulan, dan dibagikan dengan kebutuhan kita dalam 1 bulan, tentu itu bisa mencukupi atau tidak. Nah, kalkulasi inilah yang menjadi landasan atau dasar kita itu mendapatkan untung atau rugi. Nah, kembali lagi ke masalah sawit, sama, ini sistemnya sama. Jadi kita itu 40% untuk perawatan dan 60% itu adalah hasil dari yang harus kita dapatkan. Nah, pembagian dari 40% ini apa teman-teman? 40% ini yang pertama adalah bibit, itu 10% dari hasil produksi. Itu bibit dari hasil produksi ini 10%. Kemudian pupuk adalah 20%. Dan yang ketiga 10% ini adalah perawatan seperti pembersihan kebun, pembelian yang lain-lain, dan akomodasi dan lain-lain, itu adalah 10%. Nah, di kelapa sawit kita ini teman-teman, 10% sudah kita ambilkan dari bibit yang memang selama ini sudah kita tanam. Dan tentunya dalam berkebun kelapa sawit, bibit ini bukan menjadi hitungan yang selalu menjadi patokan, karena bibit ini hanya ditanam sekali, karena memang kelapa sawit ini adalah tumbuhan jangka panjang, bukan tumbuhan jangka pendek seperti kebun-kebun yang lain yang kita harus selalu membeli bibit ketika setelah selesai panen. Itu berarti menjadi keunggulan bagi petani sawit. Jadi teman-teman, untuk sawit ini perawatannya itu adalah 30% dan 70% adalah hasil yang harus kita dapatkan. Ketika kita tidak mendapatkan 70%, maka kita bisa dikatakan merugi. Nah, yang jadi permasalahan di kebun kelapa sawit, tentunya kita tidak bisa menghitung hasil produksi dalam jangka waktu yang singkat atau dalam jangka waktu yang cepat. Nah, yang ini yang menjadi permasalahan dan dilema kita sebagai petani sawit. Kalau padi sudah jelas, kita beli bibit sekian, pupuk sekian, perawatan sekian, kemudian panen kita bagikan dengan jumlah hari atau jumlah bulan ketika kita melakukan produksi. Itu sangat mudah menghitungnya. Kalau sawit teman-teman, kita tanam dulu, beli bibit dulu, kita beli pupuk,
perawatan itu selama 3 tahun, dan selama 3 tahun itu pun baru mulai berproduksi, dan produksinya pun tidak bisa mencukupi dari persentase yang kita harapkan atau hitung-hitungan yang memang sudah ditetapkan. Itulah dilemanya dari petani sawit. Nah, lalu bagaimana nasib kita sebagai petani sawit, teman-teman? Tentunya dari 30% dan 70% ini bisa kita dapatkan ketika sawit kita ini sudah berusia 6 tahun. Nah, jadi catatan teman-teman, ketika sawit kita ini sudah berusia 6 tahun. Jadi teman-teman jangan salah sangka berarti kita harus menunggu 6 tahun. Cukup lama sekali, tentu cukup lama teman-teman. Namun cukup lama ini adalah untuk memenuhi dari kriteria 70% dan 30%. Misalkan seperti ini teman-teman, contohnya karet itu baru bisa berproduksi dalam 4 tahun. Kemudian kopi, kalau kopi lebih cepat bisa dalam jangka waktu 2 tahun, dan ini adalah sawit. Contohnya ketika 6 tahun, tentunya dengan berbagai masalah yang kita hadapi dalam berkebun kelapa sawit, mungkin ada setelah kita tanam ada beberapa puluh batang yang harus kita ganti dan lain sebagainya. Itu adalah masa-masa kritis yang harus kita lalui. Setelah usia 6 tahun, maka produksi sawit kita ini rata-rata adalah 10 kg per janjang. Itu ketika usia sekitar usia 6 tahun, maka bisa didapatkan 10 kg per janjang. Ketika populasi dalam 1 hektar itu adalah 143 batang, oke, kita ambil dalam setiap kali panen itu kita bisa menurunkan 100 janjang. Dan dengan 100 janjang kali 10 kg berarti kita mendapatkan 1 ton per 2 minggu. Per 2 minggu, ingat, per 2 minggu atau per 1 kali panen. Berarti dengan harga yang sekarang, dengan kita ambil 2000 saja, mungkin di tempat kalian ada yang sudah sampai 3000, kita kalikan sederhananya saja 2000, berarti dalam 1 kali panen kita mendapatkan 2 juta rupiah. Ini bersih ya. Ini bersih, sudah dipotong dengan panen. Dengan ini kita mendapatkan 2 juta rupiah. Berarti dalam 1 bulan kita berpotensi itu estimasinya kita mendapatkan 4 juta rupiah. Nah, dari 4 juta rupiah ini kita ambil 30%-nya, berarti 1.200.000. Nah, 200.000 ini teman-teman harus kita gunakan untuk pembelian pupuk. Misalkan pupuk yang kita untuk saat ini urea itu seharga 300.000, berarti kita bisa mendapatkan 3 kampil atau 3 karung, dan itu bisa kita aplikasikan dalam 1 batang itu lebih dari 1 kg, dan 3 kali 3 900, dan 300-nya lagi bisa kita gunakan untuk pemenuhan pembersihan lahan. Misalkan kita mengupah atau membeli obat semprot atau lain sebagainya. Dan tentunya teman-teman hal itu bisa kita press lagi. Tentunya kalau untuk pembersihan gulma kan tidak 1 bulan sekali, atau mungkin bisa dilakukan 3 bulan sekali, atau memang kita hanya melakukan tebas saja, tidak disemprot, kita hanya menebas yang bagian-bagian batang yang besar-besarnya saja. Tentu itu bisa menjadi advantage bagi kita atau keuntungan bagi kita sebagai petani sawit. Jadi ketika fase 1 sampai 6 tahun, tentunya ketika 3 tahun ke atas kita sudah bisa mendapatkan hasil, namun tidak berbanding dengan pengeluaran yang harus kita keluarkan. Misalkan dalam usia 3 tahun kita baru mendapatkan dalam 1 bulan hanya mendapatkan 400.000, mendapatkan 500.000 atau sampai 1 bulan, namun kita masih harus tetap memberikan pupuk dengan dosis yang memang lumayan cukup tinggi dan bisa menguras dari kantong kita. Tentu kita harus mengeluarkan ekstra dulu dari kantong pribadi. Nanti setelah 6 tahun ke atas, maka kita bisa mendapatkan hasil seperti perhitungan tadi. Dalam 1 bulannya per hektarnya bisa minimal mendapatkan 3 juta rupiah. Tentu dengan pemupukan dan perawatan yang maksimal, itu bisa lebih lagi mendongkrak lagi dari hasil produksi yang kita dapatkan. Mungkin bisa menjadi 4 juta rupiah, 5 juta rupiah, itu tergantung dari perawatan dan benih yang kita gunakan. Nah teman-teman, dari situ kita bisa belajar, kita bisa sabar.
sampai kapan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tentunya jangan mudah putus asa dan jangan patah semangat, tetap terus berusaha dan lakukanlah yang terbaik untuk kebun kita. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.